Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wahyu Sugian Permana, nomor absen 10 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait ulangan psikomotor pada sistem ekskresi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang struktur pada ginjal. Inilah gambar sistem ekskresi pada ginjal. Di sini saya akan menjelaskan bagian serta fungsinya. Pada tanda panah nomor 1 ini menunjukkan ureter, yaitu organ yang mirip seperti saluran pipa yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Yang kedua disebut dengan arteri renalis. Arteri renalis berfungsi sebagai jalur utama cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Yang ketiga terdapat vena renalis yang berfungsi untuk membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Yang keempat terdapat nefron. Nefron adalah bagian terpenting dari setiap ginjal. Mereka mengambil darah, metabolisme nutrisi, dan membantu mengeluarkan produk limbah dari darah yang disaring. Yang kelima terdapat piramida ginjal. Piramida ginjal sebagai tempat penyaringan, penyerapan, dan pembentukan urin sebagai tempat pengumpulan hasil ekskresi yang disimpan di dalam piramida ginjal. Yang keenam terdapat korteks. Korteks ginjal memiliki fungsi melindungi bagian dalam ginjal, tempat tinggal glomerulus dan tumulus, karena merupakan bagian luar dari ginjal. Yang ketujuh, medula. Medula ini berfungsi untuk dapat mengangkut berbagai cairan tubuh dan juga darah sampai ke ginjal. Yang kedelapan ini terdapat pelvis. Fungsi pelvis adalah sebagai wadah penampung urin sementara. Yang kesembilan terdapat glomerulus. Glomerulus merupakan bagian dari nefron yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus berada di korteks ginjal bagian dalam. Fungsi dari glomerulus ini adalah filtrasi atau penyaringan eritrosit dan protein yang diikat untuk tidak dikeluarkan dari hasil penyaringan berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Dan selanjutnya inilah gambar dari nefron. Pada tanda panah yang nomor 1, ini adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke tumulus renalis. Yang kedua, glomerulus. Glomerulus merupakan bagian dari nefron yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus berada di korteks ginjal bagian dalam. Fungsi dari glomerulus adalah filtrasi atau penyaringan eritrosit dan protein yang diikat untuk tidak dikeluarkan. Hasil penyaringan ini berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Yang ketiga terdapat tumulus contortus proximal yang berfungsi dari tumulus contortus proximal adalah mengurangi isi filtrat glomerulus dari 80 sampai 85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium. Yang keempat, ini terdapat tumulus contortus distal yang berfungsi untuk menyerap kembali banyak natrium dan kalium serta asam. Yang kelima, terdapat tumulus collectivus yang berfungsi dari tabung ini adalah untuk menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit seperti natrium, klorida, dan kalium di dalam darah untuk digunakan di tubuh. Yang keenam ini atau yang terakhir yaitu lengkung Henle. Fungsi dari lengkung Henle ini yaitu melakukan reabsorpsi atau proses penyerapan kembali air dan natrium klorida dari cairan urin. Ini gambar selanjutnya, ini pada sistem ekskresi pada hati. Pada nomor 1 ini terdapat arteri hepatika yang berfungsi dalam mendistribusikan darah ke hati, pankreas dari empedu, serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Yang kedua, vena porta hepatica
Vena porta hepatica atau vena portal hepatica adalah pembuluh darah yang membawa darah dari saluran pencernaan kandung empedu, pankreas, dan limfa ke hati. Yang ketiga terdapat hepatosit. Hepatosit memiliki fungsi penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yakni pencernaan, metabolisme, dan penyimpanan serta produksi empedu. Yang keempat terdapat saluran empedu. Saluran empedu berfungsi untuk menghubungkan kantung empedu dan hati dengan usus halus. Yang kelima ini terdapat kanalikuli. Kanalikuli memiliki fungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke ostosit dan mengeluarkan produk limbah atau zat-zat sisa. Yang keenam terdapat sinusoid. Sinusoid hati berfungsi untuk membantu hepatosit mentransfer sejumlah kecil molekul-molekul dari aliran darah. Yang ketujuh, ini terdapat sel Kupffer. Sel Kupffer bertugas untuk membersihkan sel hampir mati dan debris dari sirkulasi darah dengan proses fagositosis. Yang kedelapan terdapat vena sentral. Vena sentral hati atau venula sentral adalah vena yang ditemukan di pusat lombulus hati atau satu vena di setiap pusat lombulus. Yang kesembilan terdapat lakuna. Lakuna berfungsi untuk menawarkan racun dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Metabolisme karbohidrat membantu membuang zat bilirubin. Yang ke-10 yang sama dengan yang nomor 5 yaitu kanalikuli. Kanalikuli ini memiliki fungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke ostosit dan mengeluarkan produk limbah atau zat-zat sisa. Sekian video dari penjelasan sistem ekskresi pada manusia. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.